Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda Sobat Muwardi, bertemu kembali di dalam acara Asah Asuh Asi Anak Sehat Indonesia, Anak Sehat, Anak Hebat, Anak Sehat Indonesia Hebat. Bertemu kembali dengan saya Dr. Lupna, spesialis anak. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema mengenai fakta dan mitos alergi pada anak. Bersama saya pagi hari ini di sini sudah hadir narasumber kami, Dr. Pitra Sekar Handini, spesialis anak. Beliau adalah staf pengajar ilmu kesehatan anak Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi dari Divisi Alergi dan Imunologi. Selamat pagi, Dr. Pitra. Pagi, Dr. Lupna. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Pagi, Sobat Muwardi, Ayah dan Bunda. Baik, Ayah dan Bunda, mengingat banyaknya manifestasi alergi pada anak, maka pada pagi hari ini kita ingin sedikit mengupas mengenai fakta dan mitos alergi pada anak bersama Dr. Pitra. Dr. Pitra mungkin bisa menjelaskan sedikit bagaimana manifestasi alergi pada anak, apa aja variannya dan apa saja penyebabnya. Silahkan Dr. Pitra. Oke, terima kasih Dr. Lupna. Pagi ini saya akan sedikit menjelaskan tentang alergi makanan pada anak, ya. Pertama kita harus tahu dulu nih Dr. Lupna, apa tuh alergi makanan. Jadi alergi makanan adalah salah satu dari reaksi simpang terhadap makanan. Reaksi simpang itu reaksi yang tidak kita inginkan, ya. Reaksi simpang itu ada yang disebabkan oleh daya tahan tubuh, ada yang tidak, gitu ya. Kalau yang alergi makanan masuknya reaksi yang disebabkan oleh keterlibatan daya tahan tubuh atau sistem imun. Contohnya nih kalau yang bukan melibatkan sistem imun itu adalah seperti misalnya keracunan makanan, ya, intoleransi seperti itu. Tapi kalau yang alergi makanan adalah yang disebabkan oleh reaksi imun seperti itu. Nah, sebelumnya kalau kita melihat alergi pada makanan, kan kita sering ya Dr. Lupna mendapatkan pasien yang sudah bilang anak saya alergi terhadap telur atau alergi terhadap makanan tertentu. Kadang-kadang itu belum didiagnosis secara sempurna, karena sebenarnya alergi pada makanan ini kejadiannya itu sangat rendah, cuma 2-8%, artinya tiap 100 anak hanya 2-8 anak yang memiliki alergi makanan. Tapi kadang-kadang kita melihat kasusnya seakan-akan banyak. Nah, untuk bisa kita memastikan anak kita alergi makanan atau enggak, banyak hal yang harus kita dapatkan keterangan dari orang tuanya, ya. Seperti misalnya dia muncul nih gejala alergi, kita harus tanya anaknya habis makan apa, kayak gitu, habis makan apa, terus kemudian berapa lama setelah alergi makanan kemudian muncul gejala-gejalanya, nanti akan kita jelaskan selanjutnya, ya. Nah, terus kemudian harus ditanya juga adalah faktor keluarganya. Biasanya faktor keluarga seperti ada nggak alergi makanan pada ayahnya, pada bundanya, atau pada saudara kandung. Kita lihat ya nanti ya, saya ada gambaran slide. Sebentar ya. Oke, nah kita harus lihat nih Dr. Lupna, yang kita lihat itu hanya ayah, bundanya, atau saudara kandungnya aja, tidak perlu sampai kakek, nenek, ataupun sepupunya misalnya seperti itu, ya. Ada yang resikonya tinggi, ada yang resikonya menengah, ada yang resikonya rendah. Kalau yang resikonya tinggi tuh ayah bundanya biasanya punya alergi juga, tapi macam-macam, nggak cuma alergi makanan, bisa jadi asma, atau enggak misalnya yang kayak bersin-bersin pagi hari atau kita sebut rinitis alergi. Ayah bundanya punya seperti itu, ya. Nah, sama atau enggak, misalnya sama-sama asma atau sama-sama alergi terhadap udang, misalnya seperti itu. Nah, kalau semakin sama itu semakin tinggi resikonya. Itu yang resiko tinggi. Kalau yang resikonya menengah itu hanya salah satu dari ayah bundanya aja yang punya alergi makanan. Atau ayah bundanya nggak punya alergi makanan, tapi saudara kandung dari anak ini punya alergi makanan. Nah, itu resikonya menengah. Ada lagi yang resikonya rendah, itu ayah bundanya nggak ada alergi makanan, tapi dia tetap memiliki resiko alergi makanan. Jadi harus dicari tahu itu juga, gitu. Kemudian tadi yang saya bilang habis makan apa. Nah, ini adalah 8 makanan yang
paling sering nih di seluruh dunia menyebabkan alergi makanan. Jadi yang biasanya ditanyakan dokter pertama kali nih, ya. Satu adalah susu sapi, ya. Yang kedua adalah makanan laut, ya, ikan-ikanan. Yang ketiga adalah makanan laut yang memiliki cangkang seperti udang, ya, kepiting, seperti itu. Kemudian ada telur ayam, ya. Kemudian ada kacang tanah. Kemudian ada kacang seperti hazelnut, almond seperti itu, ya. Kemudian ada gandum dan ada kacang kedelai. Nah, yang gandum ini seperti tepung terigu seperti itu, ya, termasuk turunannya, ya. Nah, seperti itu kita harus tahu dulu kira-kira anaknya ada nggak mengkonsumsi hal-hal seperti ini. Terus kemudian bagaimana kita tahu? Nah, ada tanda sama gejalanya. Biasanya menyerang 3 nih. 3 ada saluran cerna, saluran nafas, sama kulit, ya, atau integumen, ya. Kalau saluran cerna biasanya gejalanya muntah, diare, perutnya kembung, kram perut, nyeri perut seperti itu, ya. Kalau yang di sistem nafas, saluran nafas itu seperti asma, ya. Nafasnya mengi gitu, ya. Terus kemudian bersin-bersin di pagi hari atau batuk yang kronis yang lama gitu, ya, yang bukan penyebabnya dari infeksi. Yang ketiga adalah kulit, yang paling sering nih kalau alergi makanan keluarnya reaksinya di kulit seperti ruam, ya, kita bisa lihat di layar, ya, ruam, atau ada bendol-bendol gitu, ya, bentol-bentol kalau bahasanya tuh ada peninggian di kulit seperti itu, ya, atau ada gejala lain. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kira-kira seperti itu gambarannya, Dokter Lupna. Baik, terima kasih Dokter Fitra. Itu tadi sekilas penjelasan mengenai alergi pada anak. Jadi penyebab alerginya tadi sudah disebutkan, ada 8 macam penyebab yang sering, kemudian manifestasi alergi pada anak yang paling sering tadi variannya juga sudah disebutkan oleh Dokter Fitra. Oke, baik, sebelumnya saya ingin menyapa yang sudah bergabung di Instagram RSUD Muardi ataupun di Facebook RSUD Muardi. Halo Bapak Tovan Solo, Bapak Barit, Ibu Kirana, Ibu Nemi, kemudian ada Ibu Aisyah, Fikri Tama, ada Bapak Ardi Reus Sigit Setiawan. Hai, selamat bergabung Ayah Bunda Sobat Muardi. Silakan mengajukan pertanyaan di kolom chat, bisa langsung di Instagram rsud.muardi ataupun di Facebook rsud.dokter.muardi. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ada nanti. Kemudian ada lagi Bapak Rizky, Ibu Vero Wikamia, Ibu Dewi Kurnia, Bapak Hea April, Ibu Kandau, Ibu Riana Putri Rusmawati. Selamat bergabung Ayah Bunda. Silakan mengajukan pertanyaan di kolom chat. Ini ada yang menyapa dari Ibu Melati Putih, Derek Nyimak Dok. Hai. Ya Ibu, silahkan apabila ada pertanyaan seputar mitos ataupun fakta mengenai alergi pada anak, bisa ditanyakan bersama kita. Sudah ada narasumber Dr. Fitra Sekar Handini, spesialis anak dari Divisi Alergi dan Imunologi yang akan membantu kita untuk menjawab dan mendiskusikan pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Kemudian ini Dr. Fitra mungkin ada beberapa statement-statement yang mengenai fakta dan mitos yang beredar di masyarakat selama ini, ya. Okay. Mungkin ada beberapa yang bisa disampaikan seperti kita bahas, ya. Okay. Silakan Dokter Lupna. Ya, ini seperti kalau Bunda alergi terhadap ikan tongkol, biasanya orang berpikir anaknya pasti alergi terhadap ikan tongkol. Ini bagaimana kalau menurut Dokter Fitra, ini benar fakta atau hanya mitos belaka? Ya, terima kasih. Nah, ini tidak benar, ya, atau bisa kita bilang mitos, ya, bukan fakta, ya. Jadi kalau misalnya salah satu ayah atau bundanya alergi terhadap makanan tertentu, seperti contohnya di sini ikan tongkol, anaknya tuh belum tentu, ya. Kalau kita lihat dari tadi, ya, yang resiko tadi ayah dan bundanya punya alergi, itu belum tentu bergejala sama anaknya. Misalnya ayahnya alergi makanan, ibunya alergi makanan, anaknya belum tentu alergi makanan. Kadang-kadang manifestasinya berbentuk asma. Kalaupun misalnya dia terhadap paparan alergi tertentu, belum tentu paparannya itu sama. Jadi bisa jadi anaknya tidak alergi terhadap ikan tongkol, tapi hal yang lain. Makanya itu perlu pemantauan yang seksama dari orang tuanya. Kira-kira gejalanya ini munculnya setelah
apa setelah dia mengkonsumsi sesuatu kah atau dia terpapar sesuatu kah, itu yang orang tuanya perlu memperhatikan seperti itu. Jadi itu tadi salah ya. Jadi itu hanya mitos. Jadi manifestasi alergi pada anak dan orang tua belum tentu sama ya. Begitu pula dengan penyebab alergennya belum tentu sama juga antara orang tua dengan anak karena memang variasinya sangat banyak ya, Dok. Baik, ini saya bacakan sudah ada pertanyaan di kolom Facebook RSUD Dr. Muardi dari Ibu Mira Risadini. Tanya, Dok, kalau anak bayi curiga alergi, apa ibunya juga harus menghindari penyebab alerginya? Yang kedua, kapan kira-kira anak bisa dites alergi, umur berapa begitu maksudnya? Baik, silakan Dokter Pitra bisa menjawabkan. Ya, terima kasih Ibu Mira. Ya, kalau kita curiga anaknya alergi, ya tergantung nih anaknya nutrisinya sedang diberikan apa. Misalnya anak umur di bawah 6 bulan, nutrisinya ASI, full ASI. Jadi tidak ada minuman lain atau makanan minuman ya lebih tepatnya ya, nutrisi cair yang lain yang diberikan. Ya, misalnya kita curiganya alergi, maka karena dia hanya mendapatkan ASI, maka ibunya pun harus menghindari penyebab utamanya. Seperti itu. Kecuali kalau dia misalnya sudah tidak lagi ASI eksklusif dan menerima makanan selain ASI. Nah, tergantung nih, kalau misalnya dia masih mendapatkan ASI, iya, tapi kalau misalnya tidak mendapatkan ASI ya sebenarnya tidak ada pengaruhnya ya, karena kan ibunya tidak memberikan nutrisi dari ibunya gitu ya. Terus kemudian kapan kira-kira bisa dites alergi? Nah, ini berarti pemeriksaan penunjang untuk alergi ya Dokter Lupna ya. Jadi kita bisa melakukan ada dua hal, uji kulit atau kita sebutnya skin prick test ya. Atau kita periksakan namanya IgE serum ya, atau tes atopi ya kalau disebutnya di lab-lab di laboratorium itu bisa tes atopi ya. Kalau misalnya dengan tes atopi kita bisa tes silahkan di umur berapapun. Tapi kalau skin prick test memang baiknya di atas 4 bulan karena kondisi sistem imunnya segala macam yang bisa kita lakukan. Ya, Seperti itu. Oh ya. Baik, terima kasih Dokter Pitra. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Dokter Pitra? Ada yang ditambahkan? Silakan. Ya, jadi kalau misalnya tadi seperti uji tusuk kulit ya, skin prick test itu memang syaratnya anaknya tidak dalam kondisi kita sebutnya dermatitis atopi ya, misalnya seperti itu ya, yang luas. Karena kan kita mau menguji reaksi pada kulitnya. Jadi syaratnya memang seperti itu. Tidak boleh dilakukan pada lesi dermatitis atopi yang luas. Kalau kita menggunakan yang uji serum tadi sebenarnya bisa digunakan kapanpun, cuma kita harus konfirmasi ulang nih Dokter Lupna. Jadi hasilnya tidak serta-merta menunjukkan pasti alergi terhadap hal tersebut, harus ditanyakan ulang dengan wawancara kepada keluarganya apakah memang setelah mengkonsumsi hal tersebut memang muncul gejala. Bisa jadi itu sebuah namanya sensitisasi atau fase awalnya dari paparan ke tubuh anak itu gitu. Seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu Mira tadi jawaban pertanyaannya menarik ya. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan yang bisa untuk menentukan apakah benar anak itu memiliki sifat alergi terhadap bahan-bahan tertentu atau protein tertentu. Mungkin Dokter Pitra bisa sedikit menambahkan penjelasannya untuk tes yang 2 tes tadi itu, setelah tadi disebutkan kapan sebaiknya dilakukan, mungkin indikasi dan kapan tidak boleh dilakukannya pada pemeriksaan skin prick test ataupun pada pemeriksaan tes atopi tadi ya Dok? Oh iya, sebenarnya indikasinya kepada pasien-pasien anak yang kita curigai ada alergi, karena kita mau lihat dia alerginya terhadap apa, itu seperti memberikan informasi data ke kita ya secara laboratorium kalau tadi serum IgE ya. Nah, kita mau tahu, tapi itu memang bukan penegak diagnosis pasti. Penegak diagnosis pastinya adalah dari pemeriksaan dan tes eliminasi dan provokasi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tadi skin prick test yang tidak boleh dilakukan kalau misalnya tadi ada ruam di seluruh badan bayi yang terlalu luas, itu kita tidak boleh dilakukan karena reaksi itu nanti kita mau lihat hasilnya jadi bias karena sudah ada manifestasi atau muncul ruam-ruam yang luas di badan, atau anaknya masih mengkonsumsi obat anti alergi atau obat anti radang dalam 72 jam terakhir atau 3 hari terakhir. Jadi kalau anaknya mau dites itu harus bebas dulu, bebas dari
bebas dari obat-obatan tersebut, obat alergi maupun obat radang. Nah, ada lagi yang kita harus perhatian khusus adalah anak-anak yang mengalami defisiensi sistem imun gitu. Seperti itu Dokter Lupna. Ya, baik. Terima kasih Dokter Fitra penjelasannya. Ini sudah ada yang bergabung dan bertanya bersama kita. Selanjutnya di Facebook RSUD Dr. Muwardi, Ibu Melati Putih. Halo, dokter, anak saya sudah lulus SMA. Kadang-kadang kulitnya bentol-bentol merah dan gatal seperti terkena ulat bulu. Tetapi sering sekali, Dok. Apakah cuaca bisa menyebabkan alergi tersebut, Dok? Ya, silakan Dokter Fitra. Oke, terima kasih. Jadi ruam-ruam atau bentol-bentol atau ruam-ruam atau misalnya bentuknya lain seperti bentol-bentol urtikaria pada pasien. Kalau kita lihat lulus SMA berarti udah bukan anak ya Dok ya? Nggak apa-apa, tapi kita kasih gambaran aja. Bisa terjadi karena alergi makanan atau karena kontak terhadap protein lain ya, dalam hal ini misalnya ulat bulu ya, berarti karena binatang ya. Jadi kita harus bedakan dulu. Nah, kalau misalnya ditanyakan apakah cuaca bisa menyebabkan alergi tersebut. Nah, ada hal-hal yang sifatnya stresor psikis ya, stresor fisik maaf, seperti cuaca ya, atau anaknya habis berkegiatan terus kemudian terlalu lelah, itu bisa men-trigger atau memicu munculnya bentol-bentol tadi. Nah, paling sering biasanya dingin, makanya kadang-kadang orang bilangnya alergi dingin gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah stresor fisik yang menyebabkan munculnya bentol-bentol atau degranulasi tadi ya dari sel masnya ya kalau bahasa kedokterannya. Itu bisa terjadi karena sebab non alergi kayak gitu. Itu tadi ya, karena ada faktor fisik dan faktor psikis. Jangan dilupakan faktor fisik itu ada beberapa ya Dokter Fitra ya, seperti cuaca atau suhu yang ekstrim, dan adanya faktor psikis, mungkin dalam kondisi dia stres, ada stresor dari luar, bisa muncul manifestasi alerginya. Gitu ya Ibu. Baik, kemudian saya beralih ke Instagram rsud.muwardi. Ada pertanyaan dari Mama Jane Farno. Halo Mama, Dok, bayi baru lahir, bolehkah diberi kurma? Mungkin Dokter Fitra bisa menjawabkan. Oke, terima kasih Dokter Lupna. Ini kalau bayi baru lahir ya kita anggap newborn di bawah 1 bulan ya, memang nutrisi yang hanya boleh diberikan adalah nutrisi cair ya, yaitu hanya ASI atau jika ASI-nya tidak memungkinkan diberikan susu pengganti yaitu susu formula sapi ya, seperti itu. Jadi pemberian kurma itu tidak boleh diberikan pada bayi-bayi baru lahir karena tidak sesuai dengan kematangan dari sistem saluran cernanya gitu. Jadi seperti itu Dokter Lupna. Ya, sesuai rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga, bayi selama 6 bulan pertama hanya boleh diberikan makanan cair ya, full cair dari susu, baik itu ASI atau bila tidak ada ASI bisa diberikan pengganti ASI ya Dok ya, susu Betul. formula. Jadi untuk makanan padat belum disarankan diberikan ya, tunggu sampai kesiapan saluran cernanya ya Bunda. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menyapa berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Aisyah Fikritama. Izin bertanya dokter, jika anak terkena alergi makanan, apakah makanan yang alergi harus selalu dihindari atau suatu saat dapat diprovokasi kembali? Silakan Dokter Fitra bisa menjawab. Oke. Satu hal prinsip dari tata laksana alergi adalah namanya alergi avoidance atau penghindaran alergi secara total ya, seperti itu. Nah, jadi harus selalu dihindari ya, iya harus selalu dihindari karena kita tidak tahu paparan keberapa kali yang menyebabkan komplikasi berat ya. Kalau kita bahasanya shock anafilaktik, mungkin kalau Sobat Muwardi atau Ayah Bunda menganggapnya seperti pingsan, sesak nafas yang terjadi secara tiba-tiba gitu ya, itu paparan keberapa menyebabkan hal seperti itu ya, kita tidak tahu. Nah, makanya kita harus menghindari. Nah, apakah suatu saat bisa diprovokasi ya, tergantung. Alergi makanan ya seperti susu sapi kita bisa memprovokasi tiap 6 bulan sekali ya, karena prognosisnya atau jangka kedepannya pada alergi makanan terhadap alergi susu sapi itu pada anaknya usia 3 tahun itu sudah 90%, di atas 90% sudah hilang ya. Nah, harus boleh diprovokasi 6 bulan sekali ya.
Tapi kalau alergi makanan lain seperti alergi terhadap kacang tanah atau seafood ya, itu biasanya menyebabkan manifestasi yang severe atau yang berat. Makanya rekomendasinya hati-hati untuk memprovokasi. Kalau kalau tenaga medis ya, misalnya dokter spesialis anak atau konsultan untuk alergi imunologi misalnya mau memprovokasi untuk mengetes apakah sudah mencapai tahap toleransi atau tidak lagi menyebabkan alergi, itu bisa melakukan di setting fasilitas kesehatan yang memiliki kit untuk menangani anak kalau misalnya terjadi tadi pingsan tiba-tiba atau sesak berat, dan itu memang caranya tidak boleh diberikan langsung, tapi berapa persen kandungannya ya, bertingkat seperti titrasi, itu ya. Titrasi ya, kalau kita bilang ya, diprovokasinya secara khusus seperti itu. Ya Ibu, jadi yang bisa kita garis bawahi dari pesan Dokter Fitra tadi, kalau alergi itu tidak selalu muncul pada saat paparan pertama ya Dok. Ya, jadi bisa terjadi pada paparan beberapa kali, bisa jadi dia sudah minum susu yang sama selama berapa bulan tapi baru muncul manifestasi alergi setelah usia berapa bulan gitu ya Dok, nggak harus dari awal. Kemudian untuk menghindari sementara itu memang disarankan untuk eliminasi, kemudian pada saat diprovokasi apabila dia gejalanya berat disarankan di fasilitas layanan kesehatan untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan yang berat yang bisa mengancam nyawa. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Aisyah Fikritama atas pertanyaannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Instagram rsud.muardi dari Bunda Sarwana 77. Dokter, anak saya usia 1,5 tahun dan masih menyusu. Beberapa kali setelah saya makan udang, dia kulitnya merah-merah. Apakah mungkin dia alergi udang dari air susu saya ya Dok? Baik, silahkan Dokter Fitra. Oke, terima kasih Dokter Lupna. Ini pasien anaknya usianya 1,5 tahun ya, dimana kalau 1,5 tahun tuh sudah tidak lagi mendapatkan nutrisi utama dari air susu ya. Bisa jadi dia pasti dia mendapat empasi atau makanan pendamping ASI ya, apalagi sudah di atas 1 tahun sudah makan sendiri. Makanya kita harus tahu dulu, harus tanyakan dulu nih ke mamahnya, ke bundanya ya, satu, anaknya sudah pernah makan udang atau turunannya belum ya, misalnya udang atau misalnya turunannya itu seperti terasi gitu ya, terasi udang seperti itu. Nah itu anaknya pernah nggak makan seperti itu dan ada reaksi nggak seperti itu? Apakah benar kalau hanya ibunya aja makan udang terus air susu? Nah kalau misalnya ditanya mungkin nggak dia alergi dari air susu saya? Bisa ya, protein itu bisa keluar dari ASI-nya, protein si udangnya itu bisa keluar dari ASI-nya. Bisa jadi dia memiliki reaksi alergi terhadap udang, tapi bisa juga enggak. Makanya harus dicari tahu dulu. Anaknya sendiri pernah makan udang atau tidak, atau turunannya atau tidak, apakah benar memang hanya saat ibunya makan udang saja yang muncul reaksi seperti kulitnya merah-merah seperti itu. Jadi harus ditanyakan, ada banyak hal yang harus ditanyakan ya dari bundanya. Apalagi usianya sudah 1,5 tahun, sudah makan makanan padat, nutrisi utamanya bukan lagi dari ASI ya Dok. Jadi protein-protein yang lain yang masuk lewat makanan juga perlu dipertimbangkan. Mungkin nanti akan dilakukan recall diet dulu ya, riwayat makan terakhir sebelumnya apa yang bisa memicu reaksi alergi ya, gitu. Baik, terima kasih. Kemudian ada Bunda Nandia Permata. Dia izin bertanya, dokter, apakah bila ibu menderita alergi, apakah dapat melakukan tindakan preventif saat masa kehamilan, dokter? Terima kasih. Ya, silakan dokter Fitra. Terima kasih Ibu Nandia. Ya, ini nanti terkait ada satu pernyataan-pernyataan yang mau kita tentukan ini mitos atau fakta nih, tapi udah keburu ditanyakan, nggak apa-apa, nanti dijelaskan ya. Jadi bisa nggak kita melakukan tindakan preventif selama kehamilan supaya anak yang nanti sedang dikandung tidak menderita alergi? Nah, pencegahan, ada namanya pencegahan primer ya, pencegahan utama. Itu tindakan preventif salah satu dari 2 pencegahan utama ya. Yang satu adalah pemberian ASI ASI eksklusif selama 6 bulan saat anaknya lahir. Yang kedua adalah pengenalan protein alergi sudah dimulai sejak dini. Jadi kalau dulu kan rekomendasinya adalah pantang makanan ya. Kalau sekarang nggak, harus dikenalkan dari dini. Jadi bundanya bebas makan apa saja,
yang diinginkan asal bundanya tidak alergi terhadap hal tersebut. Ya, jadi memang tujuannya adalah untuk memperkenalkan protein tersebut kepada bayi yang lagi dikandung sehingga nanti pada saat lahir tidak terjadi reaksi alergi. Nah, itu adalah salah satu dari pencegahan utama atau primer, preventif primernya, seperti itu. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih, sudah bergabung bersama kita di sini senior saya Dr. Muhammad Riza, spesialis anak konsultan, magister kesehatan. Selamat pagi, dokter. Terima kasih Dr. sudah Riza. bergabung bersama kami di sini. Dr. Riza bertanya ini, Dr. Fitra, apakah alergi pada usia anak-anak dapat berlanjut sampai ke usia dewasa? Baik, terima kasih nih Dr. Riza pertanyaannya. Ya, dari referensi memang jenis makanan yang akan bertahan alergi sampai dewasa yang harus kita perhatikan adalah alergi terhadap kacang tanah dan kepada alergi terhadap seafood. Nah, itu yang biasanya akan bertahan sampai dewasa. Dan karena dua makanan ini yang paling sering menyebabkan manifestasi yang severe atau yang berat, maka tadi seperti yang pertanyaan sebelumnya, disarankan untuk nggak memprovokasi karena itu bertahan sampai dewasa seperti itu. Ya, jadi bisa aja orang dewasa masih alergi terhadap kacang tanah, peanut atau makan makanan laut tadi, seafood. Jadi hanya dua alergi itu yang perlu kita perhatikan lebih. Ya, seperti itu. Memang setiap orang mempunyai respon imun yang berbeda-beda ya, Dok. Ada yang bisa menghilang respon alerginya, ada juga yang bisa berlanjut hingga ke dewasa. Yang harus diperhatikan. Ya, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Berlanjut ada di Instagram rsud.muardi, sudah ada pertanyaan tambahan dari Bunda Amola. Izin bertanya dokter, apakah alergi makanan pada anak bisa hilang tiba-tiba ketika dewasa atau biasanya menetap sampai dewasa? Oh, ini hampir sama. Nge. Silahkan, ada tambahan dokter Fitra. Ya, tambahannya adalah tadi yang saya tampilkan di depan tadi adalah 8 makanan yang paling sering menyebabkan alergi pada anak ya, alergennya ya. Nah, alergen tertentu itu bisa hilang di usia anak, seperti contohnya pada susu sapi ya. Kalau susu sapi tadi sampai umur 3 tahun 90% itu sudah hilang ya. Tapi kalau ada beberapa alergi tertentu yang dia bertahan tergantung sistem imunnya pada anaknya ya. Oh ya, maaf. Ya, ini tadi ya. Kalau susu sapi teorinya adalah saat umur 3 tahun 90% dari anak udah sembuh. Ya, tapi kalau yang lain-lain seperti tadi saya sebutkan kacang tanah atau seafood memang harus diperhatikan ya. Kalau yang lain-lain rata-rata bisa berkurang ya reaksinya gitu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Fitra atas penjelasannya. Ini ada beberapa statement yang akan kita coba bahas lagi tambahannya ya, Dok. Sambil menunggu pertanyaan dari Ayah Bunda Sobat Muardi di kolom chat bisa diketik ya. Ayah Bunda nanti akan saya bacakan baik di Instagram ataupun di Facebook dari RSUD Dr. Muardi. Ini terkait statement yang satu ini nih, Dok. Jenis-jenis protein atau makanan ini lebih baik dikenalkan sejak anak dalam kandungan. Bagaimana menurut pandangan Dokter Fitra dari sisi alergi imunologinya? Baik, ini merupakan fakta ya Dokter Lupna. Tadi seperti yang sudah ditanyakan oleh Bu Nandia tadi ya, memang kita harus tidak boleh pantang-pantang makanan selama kandungan kecuali ibunya memang alergi terhadap hal tersebut, seperti itu. Oke, kemudian ini ada lagi Dokter Fitra, ini mitos atau fakta nih. Jika anak alergi terhadap telur, maka bunda dapat memberikan telur terus-menerus sampai reaksi alerginya hilang. Ini bagaimana nih, Dokter Fitra? Terima kasih. Ini tidak benar ya. Jadi tadi saya sudah mengatakan kita tidak tahu paparan keberapa bisa timbul komplikasi yang berat ya, sampai terjadi shock anafilaktik atau pingsan sesak nafas berat tadi ya. Jadi tidak boleh kalau misalnya anaknya alergi terhadap, sudah diketahui nih, sudah melakukan pemeriksaan, sudah diperiksa ke dokter, pemeriksaan penunjang, alergilah dia terhadap telur. Maka yang utama adalah menghindari telur. Nah, kadang-kadang kita gini ya Dokter Lupna, kita menghindari telur, tapi kita masih makan makanan lain yang mengandung telur. Nah, itu harus kita lakukan edukasi juga sebagai dokter kepada ayah bundanya bahwa
membaca kandungan makanan komposisi ingredients yang makanan-makanan yang diproduksi oleh pabrik misalnya gitu ya, kan ada tuh kandungannya apa saja. Kita harus bisa membaca kalau misalnya anak kita alergi terhadap telur dan ternyata ada kandungan telurnya di situ, nah itu memang harus dihindari ya. Tapi memang dalam kondisi khusus ada nih anak yang sekarang sudah bisa kita beda-bedakan nih telurnya yang dimasak seperti apa, karena ada baked egg ya, jadi telur yang dipanggang. Ya ada beberapa anak yang alergi telur tapi tidak terhadap telur yang dipanggang tadi, makanya kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu, dokter. Berarti proses memasaknya juga mempengaruhi terhadap protein alerginya ya, dok? Tapi kalau selama kita tidak tahu ya anaknya alerginya terhadap yang mana ya, maka tidak boleh nih kasih. Kadang-kadang ada mitos yang terjadi di masyarakat, orang tuanya sering, ya udah nih saya akan berikan saja terus-menerus nanti juga akan toleran. Nah itu tidak boleh karena kita tidak tahu paparan keberapa yang menyebabkan komplikasi berat. Ya mungkin ada sedikit kesalahpahaman ya, dok. Betul. Jadi kalau memang sudah tegak alergi terhadap suatu bahan protein alergen tertentu, wajib harus dihindari ya, dok. Dihindari dulu. Kalau memang mau dilakukan pengenalan kembali, mungkin lebih baik bisa dengan titrasi, jadi dari dosis yang paling kecil dan dengan pengawasan dokter, atau istilahnya kita kenal dengan imunoterapi, seperti itu ya, dok. Dan itu dilakukan di rumah sakit, di fasilitas layanan kesehatan. Mungkin seperti itu ya, ayah bunda sobat Muwardi. Kemudian ini ada lagi nih, dok, yang menarik statementnya, jika anak sudah terdiagnosis alergi makanan, yang terbaik dilakukan adalah menghindari makanan tersebut. Ya itu tadi sudah kita bahas ya. Rasa utama adalah menghindari protein alergen. Oke, kemudian pantang makanan berlebihan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Nah ini bagaimana? Iya, terima kasih dokter Lupna. Ini tadi yang saya bilang, sebenarnya angka alergi itu pada anak rendah, tapi kadang-kadang kita sebutnya overdiagnosis ya, atau mendiagnosis secara berlebihan. Jadi belum terdiagnosis secara pasti, tapi sudah dianggap alergi. Misalnya, wah anak saya alergi susu sapi gitu. Baru asumsi gitu. Tapi belum ada tegak tuh diagnosis dari dokter, dari penunjang lainnya ya. Nah, kemudian dia merestriksi atau membatasi konsumsi susu sapi, padahal misalnya anak itu kan membutuhkan nutrisi ya, begitu ada satu protein yang direstriksi, dia bisa jadi kurang nutrisi tersebut. Makanya bisa jadi terjadi gagal tumbuh atau mengganggu pertumbuhan anak kayak gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya asumsi itu harus dikonfirmasi dulu ke dokternya ya, atau biar dikaji lebih lanjut seperti itu, bunda, ayah bunda ya. Baik, bersama kita sudah ada pertanyaan di Instagram rsud.muwardi dari Bunda Vita Purnamasari. Dok, apakah alergi makanan muncul dari anak-anak atau bisa muncul ketika dewasa? Dulu saya bisa makan seafood, tapi sekarang sering gatal-gatal. Kenapa ya, dok? Nah, ini sudah sedikit kita bahas tadi. Silakan dokter Fitra bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Jadi memang alergi itu ada fase namanya sensitisasi atau pengenalan tubuh terhadap protein tersebut, ada fase manifestasi atau munculnya gejala, ada fase toleransi yang udah tidak lagi menyebabkan alergi kayak gitu ya. Nah, kita nih memang belum tahu, tiap orang tuh beda-beda paparan keberapa yang dia menyebabkan manifestasi ya. Dan satu, yang kedua adalah faktor yang triggering tadi ya, paparan berulang. Satu, yang kedua adalah tadi faktor trigger yang sifatnya non imunologis. Nah itu juga bisa memicu manifestasi alergi. Oh baik, ini menarik nih, ada faktor trigger yang non imunologis. Mungkin bisa disebutkan contoh-contohnya, dokter Fitra, mungkin biar bisa dipahamin oleh ayah bunda sobat Muwardi di rumah. Jadi ayah bunda, kalau misalnya kita tahu anak kita ruam-ruam merah, bentol-bentol, itu terjadi proses imunologis dalam tubuhnya ya. Ada namanya ada sel mas yang degranulasi ya. Nah, hal tersebut itu nggak cuma disebabkan oleh proses imunologis, ada juga sifatnya non imunologis ya, seperti faktor fisik dan psikis ya. Misalnya cuaca yang ekstrim ya, terlalu dingin atau terlalu panas ya. Kemudian aktivitas fisik yang berlebih pada anak, seperti itu ya. Terus kemudian stresor psikis itu juga salah satu dari triggering. Jadi kadang-kadang tadi yang saya sudah sebutkan, dibilangnya alergi terhadap cuaca dingin segala macam, padahal yang terjadi adalah
seperti itu, menjadi stressor fisik gitu ya, sehingga men-trigger terjadinya gatal-gatal ya, bentol atau ruam-ruam seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ayah Bunda Vita ya atas pertanyaannya. Sementara masih belum ada pertanyaan tambahan, kita akan membahas kembali mengenai fakta mitos. Oh, udah ada dari Bunda Encus. Dokter, anak saya sering batuk karena makan gorengan, terutama malam hari. Apakah itu berarti alergi minyak goreng? Silakan, Dokter Fitra. Oke, terima kasih Dokter Lupna ya. Jadi batuk ini harus dicari tahu dulu, batuk ini karena alergi atau karena hal lain ya, ada infeksi kah atau ada peradangan kah di saluran nafasnya yang terjadi bukan karena alergi atau karena alerginya itu sendiri ya. Misalnya kalau makan gorengan kemudian dia menjadi batuk, bisa jadi itu proses non alergi ya. Misalnya kan minyak itu kan memang bisa menyebabkan kalau menumpuk bisa terjadi peradangan ya, seperti itu juga bisa. Atau karena sifatnya minyak itu sendiri menjadi batuk anaknya, tapi belum tentu anaknya itu alergi terhadap minyak goreng ya, karena ada faktor lain yang menyebabkan batuk itu ya, bukan dari proses alerginya seperti itu. Jadi batuk itu merupakan salah satu manifestasi alergi, tetapi bukan berarti semua batuk itu bisa karena alergi gitu ya Dokter Fitra ya. Baik, terima kasih Bunda Encus. Saya mau menyapa Sobat Muardi, Ayah Bunda yang sudah ada di Instagram rsud.muardi. Ada Bunda atau Ayah Ari Srilania, kemudian ada Bunda Mila Hayu, hai Bunda. Ada Ayah Azhar, kemudian ada Ayah Antok The Power Dream, dan ada Ayah Reza Jamal. Senantiasa sehat dan sukses Dokter Fitra. Terima kasih Dokter Reza, Dokter Eja. Ya, bersama kita sudah ada pertanyaan kembali dari Bunda Malawi Cahaya. Dokter, kapan anak-anak boleh minum kopi? Anak saya usia 10 tahun, suka sekali minum kopi yang sudah dicampur krim atau susu. Apakah itu aman, Dok? Silakan Dokter Fitra. Ya, terima kasih. Memang tidak direkomendasikan anak itu minum kopi karena ada dosis kafein, ada kafein dosis yang memang tidak boleh tidak boleh dikonsumsi anak gitu ya. Jadi memang tidak direkomendasikan ya kalau dari segi nutrisi untuk anak kalau kopi ya, seperti itu. Oke, gitu. Jadi memang kalau untuk kopi itu ada kandungan kafein yang membuat kita tidak merekomendasikan pemberiannya pada usia anak ya Dok. Betul. Ya, mungkin nanti karena ada efek samping dari kafein terhadap hemodinamik tubuh ya. Betul. Dan penyerapan nutrisi-nutrisi tertentu akan diganggu oleh kopi ini. Ya, semoga bisa menjawab Bunda. Kemudian saya mau menyapa, sudah bergabung bersama kita di sini ada Bunda Lela Agustina. Hai Bunda, ada Bunda Linda Novianingsih, Ayah atau Bunda Dwi WM, Ayah atau Bunda Endah, dan dari RSUD Cilacap. Selamat bergabung. Silahkan Anda mencantumkan pertanyaan di kolom chat Instagram maupun di Facebook dari RSUD Dr. Muardi. Baik, sekarang kita bahas lagi nih fakta mitos kita nih Dokter Fitra. Kalau mengenai statement pantang makanan tertentu selama Bunda hamil dan menyusui, apakah dapat mengurangi resiko terjadinya alergi pada anak ini Dok? Silakan Dokter Fitra. Ya, terima kasih. Justru pantang makanan tertentu itu akan menimbulkan resiko alergi pada anak. Jadi kalau tadi kita sudah bahas ya Dokter Lupna ya. Jadi kalau misalnya selama kehamilan silahkan Bunda itu mengkonsumsi apa saja ya. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada si kecil yang masih dalam kandungan ya proteinnya ya. Jadi kalau pantang makanan itu sudah tidak dibenarkan lagi karena akan membatasi restriksi nutrisi-nutrisi tertentu pada bundanya seperti itu. Okay. Kemudian selanjutnya pada saat hamil pada saat sudah lahir ya, di usia 6 sampai 12 bulan justru disarankan early introduction atau pengenalan awal. Jadi anak tuh sebenarnya boleh diberikan protein apa saja ya. Cuma nanti yang harus menjadi perhatian adalah kalau protein baru kita harus memberikan jeda pada pengenalannya seperti itu Dokter Lupna. Diberikan satu persatu dan diberi waktu ya Dok ya, supaya kita tahu apakah alergi terhadap protein yang ini
Kemudian mungkin berapa hari sekali tuh dok untuk Ya. memberikan jeda untuk tiap satu jenis protein Ya. alergen? Kira-kira mungkin 48 jam, bisa 24 sampai 48 jam untuk kita melihat reaksinya, ada nggak reaksi alergi pada protein yang kita misalnya kenalkan baru nih, misalnya seperti ikan-ikanan ya. Seperti kadang-kadang ada yang empasnya pakai salmon apa segala macam, itu memang kita harus memberikan jeda terhadap protein lain yang baru untuk dikenalkan pada anak. Jadi untuk proses pengenalan protein saat pemberian makanan pendamping ASI ya, MPASI di atas usia 6 bulan, sebaiknya satu jenis atau satu varian per hari, jedanya antara 24 sampai 48 jam, jadi 1-2 hari ya. Iya. Mungkin satu hari menunya sama ayam-ayam semua, tapi variasi makanannya Iya, bisa dibedakan, di beda-beda. prosesnya dibedakan supaya bisa Variasi aja variasi ya, rasa Dokter. gitu. Iya, baik. Terima kasih. Kemudian ada lagi untuk statement yang selanjutnya. Jika anak alergi terhadap udang, boleh makan udang asal sebelumnya minum obat alergi terlebih dahulu. Ini bagaimana ya menurut dokter Fitra? Nah, ini yang paling sering terjadi, yang sering ditanyakan juga ya. Boleh nggak sih kalau saya pengen makan udang, tapi saya alergi udang, saya minum obat dulu deh, obat alergi dulu sebelum makan ya. Memang tidak direkomendasikan seperti itu, karena mengingat tadi prosesnya paparan kesekian akan menyebabkan reaksi berat, nah itu kita tidak tahu. Jadi sebaiknya jangan mencoba-coba hal seperti itu ya. Kalau kita bilang ini mitos ya, tidak boleh dilakukan ya. Seperti itu. Ya, itu mitos ya, Ayah Bunda Sobat Muardi. Baik, saya akan menyapa kembali yang sudah ada di Instagram. Ada Ayah Bunda Jilajul, ada Mama Alia Zahra Rafa, kemudian ada Bunda Kartika Dwi Widya, selamat bergabung. Ini ada pertanyaan dari Mama Alia Zahra Rafa. Dokter, anak saya bulan depan mulai MPASI. Saya mau tanya, buah apa yang tidak boleh diberikan saat MPASI? Silakan Dokter Fitra. Ya, oke, terima kasih Mama Alia Zahra Rafa ya. Jika mulai MPASI, yang pertama kita harus prinsipnya adalah memberikan protein dulu ya pada anaknya. Namun kadang-kadang kita bisa salah-salahkan berupa buah-buahan seperti itu ya. Sebenarnya tidak ada dari segi alergi memang tidak ada buah khusus. Cuma memang dari segi nutrisi ada beberapa buah yang diberikan harus secara matang seperti itu ya, seperti apel, pir, seperti itu ya, labu itu harus diberikan secara matang ya, tidak boleh mentah. Ya, kemudian kalau dari sisi alergi ada namanya oral allergy syndrome, itu biasanya reaksi pada buah-buahan tertentu ya. Sebenarnya bukan reaksinya tuh seperti ruam-ruam merah di sekitar mulut gitu ya, itu biasanya terjadi pada buah-buahan yang ada seperti kiwi, Getah strawberry ya. itu banyak sekali ya yang anak-anak mengalami oral allergy syndrome ini. Yang Ya, terhadap bergetah buah, gitu ya, kan Dokter biasanya Fitra? alergi itu terhadap protein yang biasanya protein hewan segala macam ya. Cuma ini ada yang buah-buahan namanya oral allergy syndrome, itu juga kita lihat karena tiap anak beda-beda. Mungkin seperti itu ya, semoga menjawab Mama Alia Zahra Rafa. Baik, bersama kita sudah bergabung Bunda Hesti Erma, kemudian ada Ayah Bunda Kanifa dan Ayah Bunda Yani. Selamat bergabung. Silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat, bisa di Instagram maupun Facebook dari RSUD Dr. Muardi. Kemudian ini ada statement terakhir ini dok, fakta atau mitos. Memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan dapat mengurangi resiko terjadinya alergi pada anak. Ini bagaimana menurut pandangan Dokter Fitra dari sisi alergi dan imunologi? Baik, terima kasih. Jadi pemberian ASI eksklusif selama minimal 6 bulan pada anak itu memang benar ya. Dari referensi memang pemberian ASI menjadi faktor protektif atau menurunkan kejadian alergi pada anak. Jadi memang termasuk dalam pencegahan primer, salah satu dari pencegahan primer ya. Yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif minimal 6 bulan tadi. Yang kedua adalah pengenalan alergi sejak dini, sejak dari dalam kandungan gitu. Jadi ini fakta ya Dokter Lukna. Iya, ini fakta. Selain pemberian ASI, ada hal-hal apa saja dok yang bisa menjadi faktor yang mengurangi resiko munculnya alergi pada anak ya dok? Benar. Terima kasih. Jadi tadi saya sebutkan dua itu yang utamanya adalah pemberian ASI dan pengenalan sejak dalam kandungan, itu menjadi protektif atau yang menurunkan kejadian alergi pada anak. Kemudian ya kalau yang bukan primer adalah yang setelah 6 bulan early introduction seperti itu. Jadi jangan dipantang-pantang juga
belum tentu mamahnya misalnya alergi terhadap contohnya mamanya alergi terhadap makanan laut, belum tentu anaknya juga alergi. Jadi setiap orang itu punya karakteristik yang beda-beda ya Dr. Lupna. Jadi mungkin saya sama Dr. Lupna tuh beda-beda kadang alerginya. Jadi belum tentu bundanya terhadap anaknya itu sama. Jadi nggak apa-apa dicobakan saja, tapi tadi saya bilang berikan jarak untuk kita melihat reaksi yang timbul. Kalau misalnya aman-aman saja, tidak ada reaksi yang timbul, tidak ada dari gejala yang tadi saya sebutkan dari saluran nafas, saluran cerna dan kulit, ya berarti anak itu aman gitu. Tapi kalau misalnya ada reaksi, kalau bunda yakin itu alergi, dicatat ya. Jadi ada food recall seperti itu ya Dr. Lupna, mungkin dicatat makanan apa, reaksinya apa, berapa jam muncul setelah itu. Kemudian kalau misalnya bunda tidak yakin, bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis anak ya, dengan membawa catatan tadi, atau misalnya dengan mendokumentasikan misalnya muncul apa. Biasanya kadang dibawanya tidak saat itu juga, sudah berapa hari gitu ya, sudah hilang, tapi dengan ada dokumentasi baik berupa catatan maupun foto, saya rasa itu mungkin akan membantu dokternya untuk mendiagnosis ya, secara bisa tepat. sangat membantu. Betul. Ya, protein-protein mana yang berpotensi menimbulkan alergi ya. Betul. Begitu ayah bunda, silahkan like, share, dan subscribe di Instagram dan Facebook RSUD Dr. Muardi untuk bisa mengikuti acara Asah Asuh Asih setiap 2 minggu, di minggu kedua dan keempat di live streaming di Instagram maupun di Facebook RSUD Dr. Muardi. Untuk terakhir ini Dr. Fitra mungkin bisa menyampaikan sedikit pesan kepada ayah bunda Sobat Muardi mengenai alergi pada anak ini, apa yang sebaiknya harus dilakukan, bagaimana cara penanganan pertama apabila muncul manifestasi alergi pada anak di rumah. Silakan Dr. Fitra. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah kadang-kadang asumsinya bunda alergi itu belum tentu alergi, maka harus dikonfirmasi kepada tenaga medis ya, misalnya dokter atau dokter anak gitu ya, sehingga bisa mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Terus kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi sendiri ya, mengidentifikasi kira-kira sebabnya apa. Makanya perlu dilakukan pencatatan tadi ya, dokumentasi, karena ini misal terjadi pada anak, kita bisa mengira-ngira dalam minimal 24 jam terakhir habis makan apa, seperti itu. Terus kemudian baik lagi jika didokumentasikan. Nah, yang berikutnya adalah tata laksana utama adalah penghindaran. Jadi menghindari makanan yang dianggap memang menyebabkan alergi pada anak. Nah, itu adalah tata laksana utama, seperti itu. Dan harus tahu juga gejala-gejala apa, misalnya ternyata gejalanya berat, tiba-tiba sesak nafas, maka bunda jangan bingung, langsung bawa saja ke unit gawat darurat. Kalau terjadi sesak nafas, bengkak berlebihan pada daerah muka seperti itu, atau bahkan anaknya sampai pingsan, itu harus segera dibawa ke unit gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan segera, seperti itu. Baik, terima kasih ayah bunda Sobat Muardi yang sudah menyaksikan pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai fakta dan mitos alergi pada anak. Terima kasih Dr. Fitra Sekarhanini, spesialis anak yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Terima kasih Dr. Lupna. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa ayah bunda lihat kembali di Facebook dan YouTube channel RSUD Dr. Muardi. Dan jangan lupa like, follow, subscribe, dan share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube. Kita akan berjumpa kembali 2 minggu lagi dalam diskusi pembahasan Asah Asuh ASI, anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.